Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang saya hormati, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah tidak henti-hentinya. Kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, bahwa langkah kita diringankan oleh Allah untuk menuju ke majelis yang sangat mulia ini, yaitu jamaah subuh, apalagi yang tadi malam itikaf, sehingga semua bisa ringan kita jalankan. Semua adalah karena Allah, tidak ada yang bisa memberikan itu kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga langkah-langkah kita, satu langkah, dua langkah yang kita lakukan untuk kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita landasi dengan keimanan, itu akan menuju kan kita kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, di sini saya mau menyampaikan hal yang dituliskan oleh Pak Yai. Sedikit saya pengantar aja bahwa Pak Yai sudah menuliskan ini dalam versi bahasa Indonesianya gitu ya. Ini bahasa Arabnya Ustadz-Ustadz itu sudah pegang, bahkan sudah dipelajarkan anak-anak yang di Muwahhidun, di Ittihad, Mubarak Tauhid, di Masail Iman, bisa dipegangan untuk apa? Apa namanya? Dicetak dalam bahasa Indonesia, walaupun tidak terjemahan ini ya. Itu adalah petunjuk akidah yang benar. Petunjuk akidah yang benar sengaja ditulis oleh Pak Yai Abdul Wahid Hasim, ya, kiai kami yang bertahun-tahun MPAQ, Majelis Pengkajian Al-Quran, berguru dengan beliau, merujuk apa fatwa-fatwa yang dibawa oleh beliau, yang beliau menuliskan adalah untuk bekal kita yang di belakang-belakangnya, untuk tidak sesat tentunya gitu, karena ini adalah petunjuk akidah yang benar, maka ini harus kita pegang, harus kita pegang. Benate maos Bu, burun maos, nek burun maos, ada yang sudah, yang belum punya, ada Bu, yang belum punya nanti dikasih, yang belum punya boleh apa ya, boleh apa minta ke saya, nanti akan kita kasih gitu buku ini, karena sangat pentingnya itu petunjuk akidah yang benar. Akidah yang benar itu menjadi dasar diterimanya amal gitu ya. Pak Yai memberi mukotibah semacam itu, bahwa akidah yang benar itu adalah dasar diterimanya amal. Kita beramal, sudah beramal soleh, kita buahnya amal yang kita lakukan gitu ya, itu dasar diterimanya amal itu ada di akidah kita. Akidah kita itu sudah akarnya. Kalau tadi saya contohkan satu permisalan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24, itu alam tara tadi kan, itu menggambarkan bahwa kalimat yang baik yang merupakan dasar dari akidah Islam itu adalah seperti pohon yang baik, itu diumpamakan begitu. Kalau pohon itu baik, dia punya akar yang baik tentunya. Walaupun pohon itu besar, sudah kelihatan besar, kemudian kelihatan apa namanya? Kelihatan cabangnya, daunnya, buahnya yang banyak, tapi kalau akarnya nggak baik, itu ya dia akan goyah. Artinya akarnya keropos, dia akan goyah gitu. Artinya akidahnya akan goyah. Maka di dalam Islam itu dasar diterimanya amal itu adalah pada akidah. Disebutkan di sini Bapak Ibu-ibu. Jadi monggo nanti dibaca karena memang betul Pak Yai mewariskan ini kepada kita, itu adalah agar kita tidak sesat jalan. Gampang, orang beramal tuh luar biasa, lembaga-lembaga apa beramal macam-macam ya, sampai orang apa namanya, orang yang tidak, orang kita itu nek buka puasa itu apa, ngasih takjil ya, ngasih takjil di pinggir-pinggir jalan Panglima Sudirman itu
kan ada BRI, ada bangunan apa itu yang bukan punyanya orang-orang kita, itu pun nyebar itu sampai macet jalannya. Kalau ke alun-alun kita mau ke barat tuh macet di situ. Karena apa? Karena orang ke situ ya di depannya remaja itu adalah sedang membagi takjil gitu. Mereka beramal baik karena memberi takjil kepada orang yang sedang lewat. Demikian juga kok terus kalau kita ke barat lagi nanti di kantor apa di Kodim membagi, di mana membagi banyak, berlomba-lomba dalam Ramadan ini membagikan, menebarkan kebaikan gitu. Tapi harus dengan dasar yang benar, itu artinya gitu, harus dengan akidah yang benar. Kalau itu seperti pohon, amal-amal yang dilakukan untuk menguatkan batang, untuk menguatkan, menjadikan ranting, menjadikan dahan ranting, kemudian menjadikan bunga dan buah, itu adalah karena dasarnya, akidahnya. Maka monggo Bapak Ibu nanti boleh diusul ke saya, Pak, saya nganu ya, minta buku ya, boleh diminta ya, infak boleh, tapi diminta boleh. Ini diminta yang pernah beli ini jadi infak gitu ya. Nek dibeli berarti nanti akan diberikan lain untuk bisa disebarkan kepada yang lain. Akidah yang benar adalah dasar dari banyak amal. Orang yang melakukan amal soleh sekalipun banyak dan bermacam-macam, apabila akidah mereka tidak benar dan ternoda dengan syirik akbar, maka amal soleh mereka tidak diterima di sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi walau asraku la habita anhum makanu ya'malun. Petunjuk Al-Quran di situ disebutkan begitu, yang mana Allah memberikan petunjuk itu kepada orang-orang yang dikehendakinya dan hambanya, yang apabila mereka menyekutukan Allah pastilah hancur amal-amal mereka. Artinya amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah sekalipun banyaknya, kalau tidak didasari dengan akidah atau kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka akan hancur gitu. Jadi ibu-ibu jangan asal kita beramal, amal harus didasari dengan, bahkan amal harus didasari dengan bismillah begitu kan. Segala amal yang kita lakukan itu harus diawali dengan bismillah, harus kita lakukan dengan bismillah. Bahkan sembelihan kalau tidak disembelih dengan nama Allah, maka dia akan menjadi haram dimakan begitu. Itu dasarnya semacam itu, tidak hal yang sepele. Bapak Ibu, itu tadi saya mencuplik aja ya, mencuplik apa yang diwasiatkan oleh Pak Yai di dalam buku ini, dan memang betul beliau sangat berharap sekali karena akidah yang berkembang di masyarakat itu akidah yang sudah tidak akidah tauhid gitu ya. Banyak sekali yang disebarkan oleh orang itu adalah tidak mengarahkan kepada tauhid. Maka beliau sangat prihatin dan ingin sekali bahkan membuat pesantren, yang pesantren itu dasarnya itu adalah kitab tauhid yang dikarang oleh beliau gitu, yang ingin memberikan ilmu kepada santri-santrinya agar akidah yang disampaikan kepada masyarakat, agar akidah yang dipelajari oleh santri-santri itu adalah akidah yang benar, dan itu akan memberi pencerahan kepada umat tentunya begitu. Ada di Muwahhidun, ada di Itikad, ada di Bias Jogja, itu semua mempelajari itu. Jadi lingkungan majelis pengkajian Al-Quran di seluruh apa ya, Jawa Tengah dan Yogyakarta itu semua mempelajari masalah akidah yang benar. Iman amal kita nanti seperti iman amal orang-orang yang tidak berakidah Islam. Orang Nasrani dia berpuasa itu kan tidak diterima amalnya. Dia berpuasa dasarnya apa? Tidak ada dasar akidahnya. Bapak Ibu, akidah Islam itu adalah akidah yang dibawa oleh utusan-utusan Allah yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab yang Allah turunkan dan diwajibkan kepada semua manusia dan jin, sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Akidah Islam ini mendasari ibadah yang dilakukan, amal yang dilakukan, amal jin dan manusia itu harus ditujukan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain gitu. Akidah itu mengarahkan kepada apa? Penyembahan hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada ilah itu maksudnya tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang punya kekuatan yang gaib, tidak ada yang memberikan ketentraman hati, tidak ada macam-macam itu kecuali hanya Allah. Allah lah yang hanya mempunyai, hanya kita cantoli apa namanya keyakinan itu tadi, bahwa kita mencintai, tidak boleh mencintai kepada sesuatu yang lain melebihi kecintaan kepada Allah. Kita tidak boleh beribadah minta-minta kepada selain dari Allah, hanya mintanya kepada Allah, begitu seterusnya. Hal itulah yang mendasari ini, bahwa manusia hidup, manusia makan, minum, puasa, iktikaf, sedekah dan lain sebagainya, itu harus didasari dengan akidah yang harus ditujukan hanya kepada Allah. Karena manusia itu hidup itu hanya harus ditujukan kepada Allah. Manusia itu hanya untuk beribadah. Tidak sulit-sulit bahwa manusia hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa qadara rabbuka an ta'budu illallah, dan Allah telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya gitu. Dalam ayat lain disebutkan semacam surat Al-Isra ayat 23, Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang kita ibadahi kecuali hanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak ibu-ibu, hal itulah yang harus kita perhatikan, bahwa dasar kita semuanya itu dasar. Masjid ini kokoh itu karena dasarnya kuat, disaga dengan tiang-tiang yang kuat. Kok nggak ada tiang tengahnya? Karena tiang penyangganya pinggir itu sangat kuat. Bahasanya Pak Haryono apa? Yang pinggir-pinggir apa? Kolom apa itu? Ya itu sangat kuat, dijaga dengan apa namanya kekuatan-kekuatan yang sangat kuat sekali. Maka tiang-tiang penyangga itu artinya amal-amal kita nanti, amal kita termasuk syariat-syariat yang kita lakukan, sehingga akan menghasilkan dahan dan ranting dan bahkan buah yang kita sajikan kepada masyarakat itu memang mempunyai dasar. Tanpa itu Bapak Ibu, maka akan sulit kita untuk berkembang di dalam amal-amal keislaman kita. Maka monggo Bapak Ibu, saya akan banyak menyampaikan hal yang sudah sangat banyak. Ini kan sudah hari ke berapa ini? 28. Nanti malam 29. Ini sudah hampir selesai puasa Ramadan kita. Maka yang saya tekankan bahwa monggo milikilah buku ini, buku petunjuk akidah yang benar. Semuanya harus punya, karena tanpa punya, tanpa dibaca, tanpa dipelajari, tentunya kita tidak akan paham. Oh, saya pernah mendengar kok, maka kuatkan. Kalau sudah mendengar akidah, maka ini kuatkan. Yang sekolah-sekolah di Muwahhidun pegangannya sudah nggak bahasa Indonesia, pegangannya sudah bahasa Pajit, bahasa Arab ya, bahasa Arab. Mas Majid barang ini pegangannya bahasa Arab. Ustadz Muhid itu ya bahasa Arab pegangannya ya. Yang bapak-bapak ibu-ibu kita yang tidak belajar di pesantren itu kita baca ini, isinya kita resapi, isinya kita, dan bahkan kita kajikan supaya lurus akidah kita. Nanti bapak ibu, ini akhir kuliah subuh saya di kesempatan Ramadan ini, semoga bermanfaat. Semua harus dilandasi dengan tauhid agar kita tidak syirik dan terhapus amal-amal kita, sehingga mubadir kita beramal. Bila tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.